Abu Nawas bikin pejabat pelit jadi penyayang hewan karena seekor kambing sakit. Suatu siang di Baghdad, langit tampak sendu. Awan tebal menggantung di atas kota, menutupi cahaya matahari. Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menatap langit yang tampak enggan bersinar. Ia menghentikan langkah di depan toko penjual burung. Seekor burung nuri di dalam sangkar terlihat menggigil kecil. Pemiliknya, seorang pedagang yang cerewet bernama Hakim bin Rauf, sedang memarahi seorang pembeli muda. Aku sudah bilang, kalau cuaca begini, jangan mandikan burungmu. Nanti mati kedinginan, bentaknya. Abu Nawas, yang memang tak tahan melihat perdebatan tanpa logika, segera menyela, wahai Hakim, jika burungmu mati hanya karena mandi, berarti bukan cuaca yang salah, tapi cara berpikirmu. Pedagang itu menoleh tajam. Maksudmu apa, Abu Nawas? Apakah kau lebih tahu soal burung dariku, yang sudah 20 tahun berjualan? Abu Nawas tersenyum kecil. Aku tak tahu banyak soal burung. Tapi aku tahu, penyakit tak selalu datang karena hujan, dan kesehatan tak selalu berarti panas terik. Coba jelaskan kalau kau memang pintar bicara. Tantang Hakim, disaksikan orang-orang yang mulai berkerumun. Abu Nawas menatap langit yang mulai menggelap. Begini, Hakim. Kau lihat langit berawan ini. Tentu saja kulihat, jawab Hakim kesal. Apakah awan ini membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah kambingmu berhenti makan karena langit mendung? Tidak juga. Lalu kenapa setiap kali hewan sakit saat cuaca berubah, kau menyalahkan awan? Orang-orang mulai tertawa kecil. Hakim terdiam, wajahnya merah. Tapi ia masih mencoba melawan. Itu karena udara lembab membuat penyakit mudah menular, katanya lantang. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, benar, udara lembab bisa membawa penyakit. Tapi apakah lembabnya udara bisa dicegah dengan kemarahan? Apa maksudmu? Engkau marah pada pembeli karena ia memandikan burungnya, tapi tak marah pada dirimu yang tak membersihkan sangkar tiap hari. Padahal kotoran di dalamnya lebih lembab daripada udara di luar. Kerumunan tertawa lebih keras. Hakim mulai kehilangan kata-kata. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang, banyak orang menyalahkan langit atas penyakit hewan peliharaan mereka. Padahal yang membuat hewan sakit bukan karena selalu berawan, melainkan karena manusia terlalu malas menjaga kebersihan. Lihatlah kucingmu, lanjutnya sambil menunjuk seekor kucing lusuh di sudut toko. Kau biarkan ia tidur di lantai basah, tak diberi makan teratur, lalu kau bilang ia sakit karena musim hujan. Apakah hujan juga yang lupa memberi makan? Orang-orang di pasar kini menatap Hakim dengan senyum geli. Ia tak bisa membantah. Abu Nawas pun menambahkan, langit berawan hanyalah tanda bahwa alam sedang bekerja menyeimbangkan panas dan dingin. Tapi manusia, karena tak mau repot, menjadikan awan sebagai kambing hitam. Sama seperti orang yang tak belajar, lalu menyalahkan guru. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari kerumunan berkata, Abu Nawas, kalau begitu apa cara terbaik menjaga hewan peliharaan saat cuaca sering berubah seperti ini? Abu Nawas tersenyum bijak. Sederhana. Jangan jadikan mereka tahan lapar demi penghematan. Jangan jadikan mereka tahan dingin demi kemalasan. Jika kita bisa menjaga diri dari cuaca, maka jagalah hewan sebagaimana kita menjaga diri. Hakim akhirnya mengangguk malu. Ia menatap burungnya dan berkata lirih, kau benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sering menyalahkan langit. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak apa-apa, Hakim. Langit sudah terlalu sering disalahkan manusia. Tapi untungnya, langit tak pernah membalas. Hujan rintik pun turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Abu Nawas hanya menatap ke atas sambil tersenyum. Lihat, katanya pelan pada dirinya sendiri, bahkan hujan pun turun dengan sabar, mungkin karena ia tahu, manusia masih perlu belajar cara mencintai makhluk yang hidup di bawahnya. Hujan semakin deras, jalanan pasar mulai becek,
Tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah atap bambu sempit sambil memperhatikan seekor anjing kecil yang menggigil di dekat warung roti. Ia menunduk, melepaskan sorbannya, lalu menaruhnya di atas tubuh si anjing. Pedagang roti yang melihat itu langsung berseru, "Abu Nawas, kalau terus seperti itu, nanti sorbanmu basah dan bau anjing." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum, "Lebih baik sorbanku bau karena kebaikan, daripada hatiku busuk karena cuek." Beberapa orang yang berteduh tertawa kecil, tapi ada seorang pria muda berpakaian rapi yang menatap sinis. "Kau ini suka sekali menasihati orang seolah paling benar. Sekarang semua orang tahu caramu menolong hewan, tapi bagaimana kalau nanti kau sakit? Bukankah itu sia-sia?" Abu Nawas menoleh, memandang pria itu dengan lembut. "Kau peduli padaku atau sedang mencari alasan untuk tidak menolong siapapun?" Pria itu mengerutkan kening, "Aku hanya realistis. Hewan tidak bisa berterima kasih. Menjaga diri sendiri lebih penting daripada repot menjaga mereka." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kau benar, menjaga diri penting. Tapi kalau kau hanya menjaga diri, lama-lama hatimu jadi seperti sangkar kosong, rapi, tapi sunyi. Kau tahu kenapa hewan peliharaan sering membuat manusia bahagia? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang kita lupa lakukan, tulus." Pria itu masih ingin membalas, tapi seorang anak kecil mendekat sambil membawa seekor kelinci basah kuyup di bajunya. "Paman Abu Nawas, kelinciku kedinginan. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas berjongkok, memegang kelinci kecil itu dengan hati-hati. "Kau sudah menolongnya dengan baik. Sekarang bungkus dia dengan kain kering dan letakkan di dekat tungku, tapi jangan terlalu dekat api. Panas yang berlebihan bisa membuatnya lebih sakit daripada dingin." Anak itu mengangguk dan berlari pergi. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan dengan diam. Abu Nawas berdiri lagi, menatap pria muda tadi dan berkata pelan, "Lihat. Anak kecil itu tak menunggu cuaca membaik. Ia tahu bahwa menolong tak perlu menunggu keadaan sempurna." Pria itu terdiam, menatap ke arah anak yang tadi pergi. Suara hujan di atap bambu terdengar ritmis, seperti menegaskan ucapan Abu Nawas. Tak lama kemudian, seekor kucing berjalan pelan menghampiri Abu Nawas, menempel di kakinya. Ia mengelus kepala kucing itu dan berkata, "Kau tahu, kucing ini lebih bijak dari sebagian manusia. Ia tak menyalahkan hujan, tak menyalahkan awan, hanya mencari tempat hangat dan diam. Ia tahu bahwa bertahan lebih penting daripada mengeluh." Pedagang roti yang dari tadi memperhatikan tiba-tiba berkata, "Abu Nawas, kalau begitu apa yang harus dilakukan agar hewan-hewan ini tidak mudah sakit saat cuaca sering berubah?" Abu Nawas menatap semua yang hadir di bawah atap itu, lalu menjawab dengan suara tenang. "Kalau awan selalu datang, jangan salahkan awan. Jadilah payung bagi makhluk lain. Kalau udara lembab, jangan diam. Bersihkan kandang, hangatkan tempat tidur mereka, beri makan yang cukup, dan jangan biarkan mereka sendirian. Karena kesepian bisa membuat makhluk hidup lebih cepat sakit daripada cuaca dingin." Hujan perlahan reda, udara menjadi sejuk. Orang-orang mulai keluar dari tempat berteduh dengan wajah yang lebih lembut daripada sebelumnya. Pria muda yang tadi sinis menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak berjanji akan jadi sebaik engkau, tapi mungkin aku bisa mulai dari memberi tempat tidur kering untuk kucing di rumahku." Abu Nawas tersenyum, "Itu sudah lebih baik daripada 1000 kata bijak yang tak dilakukan." Langit masih berawan, tapi di pasar Baghdad sore itu, suasananya terasa lebih terang daripada sebelumnya. Malam itu udara di Baghdad terasa berat. Sisa hujan sore membuat tanah lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau masakan dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas berjalan melewati gang kecil sambil membawa sekeranjang roti yang dibungkus daun. Ia berhenti di depan rumah seorang pejabat kerajaan yang terkenal pelit tapi suka pamer kebaikan. Di depan rumah itu, 2 pelayan sedang berdebat tentang seekor kambing yang terbaring lemah di halaman. "Tuanku bilang kambing ini harus dibiarkan saja," katanya,
kalau sudah waktunya mati, biarlah mati sendiri, kata salah satu pelayan. Tapi kasihan. Ia belum makan sejak pagi, balas pelayan satunya. Abu Nawas menghampiri mereka dengan langkah pelan. Mengapa kalian berdebat dengan kambing sebagai korbannya? Katanya sambil berjongkok memeriksa hewan itu. Kambing itu memang tampak lemas, tapi matanya masih hidup. Salah satu pelayan mengenali Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, kami tidak berani menolong tanpa izin majikan. Katanya kalau kambing sakit, jangan diganggu dulu, nanti malah menular. Abu Nawas tertawa kecil. Ah, itu seperti mengatakan jangan makan karena takut kenyang. Kadang manusia terlalu pandai membuat alasan untuk kemalasannya. Pelayan lain bergumam, tapi benar, Tuan. Belakangan banyak hewan sakit, katanya karena cuaca yang selalu berawan. Abu Nawas menatap langit malam yang tertutup awan abu-abu. Awan tidak pernah membuat kambing sakit. Yang membuat mereka sakit adalah manusia yang lebih sering memandangi langit daripada memperhatikan lantai kandang. Para pelayan saling pandang. Salah satunya akhirnya bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Ambil jerami kering, ganti tempat tidurnya, beri air hangat dan sedikit garam. Lalu biarkan ia tenang. Kalau esok pagi ia berdiri, berarti kalian bukan hanya menyelamatkan seekor kambing, tapi juga menyelamatkan hati kalian dari ketidakpedulian, jawab Abu Nawas. Sementara mereka menuruti arahannya, pintu rumah besar itu terbuka. Sang pejabat keluar dengan jubah mewah, wajahnya kesal karena mendengar suara. Apa ini ribut-ribut di depan rumahku malam-malam? Salah satu pelayan tergagap, ampun, Tuan. Kami hanya menolong kambing yang sakit. Pejabat itu melirik Abu Nawas. Ah, tentu saja si mulut tajam Baghdad yang ikut campur lagi. Abu Nawas, kau pikir kau lebih tahu tentang kambing daripada orang kaya sepertiku? Abu Nawas menatapnya santai. Aku tidak tahu soal kekayaanmu, tapi sepertinya kambingmu tahu bahwa emas tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Kerumunan kecil yang mulai berkumpul menahan tawa. Pejabat itu berusaha tersenyum kaku. Kau suka sekali memutar lidah. Baiklah, kalau kau memang pandai, buktikan besok kambing itu sembuh. Kalau tidak, aku akan menuduhmu penipu. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi kalau kambing ini sembuh, kau harus menandatangani janji untuk memberi makan hewan-hewan lain di sekitar rumahmu, termasuk yang bukan milikmu. Pejabat itu menatapnya tajam. Kau pikir aku akan beramal hanya karena seekor kambing? Abu Nawas tersenyum, kalau seekor kambing saja bisa membuat hatimu tergerak, berarti kau masih punya sedikit kemanusiaan. Tapi kalau tidak, mungkin kambingmu lebih layak disebut manusia. Keesokan paginya, ketika matahari bersembunyi di balik awan, para pelayan berteriak kegirangan. Kambing itu berdiri, berjalan pelan sambil memakan jerami. Pejabat yang keluar untuk memastikan, hanya bisa terpaku. Abu Nawas datang dengan senyum kecil. Lihat, katanya, kambingmu sembuh tanpa bantuan matahari. Jadi jangan salahkan awan, salahkan kebodohan yang mengira langit penyebab semua penyakit. Pejabat itu tak bisa menyangkal. Dengan berat hati, ia menandatangani janji seperti yang diminta Abu Nawas. Tak lama, ia mulai dikenal karena memberi makan hewan-hewan liar di sekitar rumahnya. Tapi setiap kali orang memujinya, Abu Nawas hanya tertawa pelan dan berkata, kadang yang menyembuhkan bukan obat, tapi rasa malu yang akhirnya berubah jadi kasih. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pejabat yang tiba-tiba menjadi penyayang hewan tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang heran, sebab dulu ia dikenal pelit, bahkan pada kucing yang mengais sisa makanan di halaman rumahnya. Kini, tiap pagi pelayannya terlihat menaruh semangkuk air dan makanan di dekat pagar, dan setiap sore terdengar tawa anak-anak yang datang memberi makan burung di tamannya. Suatu sore yang teduh, Abu Nawas kembali melewati rumah itu. Ia melihat pejabat tersebut sedang duduk di serambi, mengelus anjing kecil yang dulu sering diusir penjaga rumah. Ketika melihat Abu Nawas,
Ia berdiri dan menegurnya dengan nada setengah malu. Abu Nawas, aku tak tahu harus berterima kasih atau kesal padamu. Sekarang tiap hari halaman rumahku penuh hewan. Bahkan seekor ayam liar bertelur di pot bunga istriku. Abu Nawas tertawa. Itu tandanya rumahmu mulai disukai makhluk hidup. Dulu mungkin hanya rayap yang betah. Pejabat itu ikut tertawa, meski wajahnya sedikit merah. Anehnya, sejak aku mulai membiarkan hewan-hewan itu, rumah ini terasa lebih tenang. Aku tidur lebih nyenyak, dan entah kenapa, kambing yang dulu sakit malah punya anak 2. Begitulah hukum alam, jawab Abu Nawas. Kalau manusia berhenti mengeluh pada cuaca, dan mulai belajar menjaga ciptaan Tuhan di sekitarnya, keberkahan akan mencari jalannya sendiri. Pejabat itu menghela napas panjang. Dulu aku pikir awan pertanda sial, hujan, lembab, penyakit. Sekarang aku sadar, awan justru tanda bahwa bumi sedang dijaga. Ia menutupi panas agar tidak membakar. Mungkin selama ini aku hanya perlu sedikit meniru kesabaran langit. Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang kembali berwarna abu-abu lembut. Langit berawan tidak selalu murung, sama seperti hati manusia. Kadang ia tampak gelap di luar, padahal sedang menyiapkan cahaya yang lebih lembut di dalam. Seekor burung kecil hinggap di pagar, berkicau pelan, lalu terbang ke arah pasar. Pejabat itu memperhatikannya dan berkata, "Kau tahu, Abu Nawas, sekarang aku mulai mengerti kenapa hewan-hewan selalu datang padamu. Mereka mungkin tahu, kau lebih bisa mendengar tanpa harus bicara banyak." Abu Nawas tertawa kecil. "Mereka datang bukan karena aku pandai, tapi karena aku tak terburu-buru menilai. Kalau manusia bisa belajar mendengar lebih dulu, dunia akan lebih damai, bahkan saat langit selalu berawan." Ia kemudian berjalan pergi dengan langkah santai, sementara pejabat itu menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di langit Baghdad, awan menggantung tanpa hujan, tapi udara terasa segar, seolah kota itu baru saja belajar sesuatu yang sederhana, bahwa kasih sayang bisa lebih ampuh dari cuaca manapun. Abu Nawas bikin pejabat pelit jadi penyayang hewan karena seekor kambing sakit. Suatu siang di Baghdad, langit tampak sendu. Awan tebal menggantung di atas kota, menutupi cahaya matahari. Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menatap langit yang tampak enggan bersinar. Ia menghentikan langkah di depan toko penjual burung. Seekor burung nuri di dalam sangkar terlihat menggigil kecil. Pemiliknya, seorang pedagang yang cerewet bernama Hakim bin Rauf, sedang memarahi seorang pembeli muda. "Aku sudah bilang, kalau cuaca begini, jangan mandikan burungmu. Nanti mati kedinginan," bentaknya. Abu Nawas, yang memang tak tahan melihat perdebatan tanpa logika, segera menyela, "Wahai Hakim, jika burungmu mati hanya karena mandi, berarti bukan cuaca yang salah, tapi cara berpikirmu." Pedagang itu menoleh tajam. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Apakah kau lebih tahu soal burung dariku, yang sudah 20 tahun berjualan?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tak tahu banyak soal burung. Tapi aku tahu, penyakit tak selalu datang karena hujan, dan kesehatan tak selalu berarti panas terik. Coba jelaskan kalau kau memang pintar bicara." Tantang Hakim, disaksikan orang-orang yang mulai berkerumun. Abu Nawas menatap langit yang mulai menggelap. "Begini, Hakim. Kau lihat langit berawan ini?" "Tentu saja kulihat," jawab Hakim kesal. "Apakah awan ini membuatmu sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu tidak." "Apakah kambingmu berhenti makan karena langit mendung?" "Tidak juga." "Lalu kenapa setiap kali hewan sakit saat cuaca berubah, kau menyalahkan awan?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Hakim terdiam, wajahnya merah. Tapi ia masih mencoba melawan. "Itu karena udara lembab membuat penyakit mudah menular," katanya lantang. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Benar, udara lembab bisa membawa penyakit. Tapi apakah lembabnya udara bisa dicegah dengan kemarahan?" "Apa maksudmu? Engkau marah pada pembeli karena ia memandikan burungnya?"
tapi tak marah pada dirimu yang tak membersihkan sangkar tiap hari. Padahal kotoran di dalamnya lebih lembab daripada udara di luar. Kerumunan tertawa lebih keras. Hakim mulai kehilangan kata-kata. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang, banyak orang menyalahkan langit atas penyakit hewan peliharaan mereka. Padahal yang membuat hewan sakit bukan karena selalu berawan, melainkan karena manusia terlalu malas menjaga kebersihan. Lihatlah kucingmu, lanjutnya sambil menunjuk seekor kucing lusuh di sudut toko. Kau biarkan ia tidur di lantai basah, tak diberi makan teratur, lalu kau bilang ia sakit karena musim hujan. Apakah hujan juga yang lupa memberi makan? Orang-orang di pasar kini menatap Hakim dengan senyum geli. Ia tak bisa membantah. Abu Nawas pun menambahkan, langit berawan hanyalah tanda bahwa alam sedang bekerja menyeimbangkan panas dan dingin. Tapi manusia, karena tak mau repot, menjadikan awan sebagai kambing hitam. Sama seperti orang yang tak belajar, lalu menyalahkan guru. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari kerumunan berkata, Abu Nawas, kalau begitu apa cara terbaik menjaga hewan peliharaan saat cuaca sering berubah seperti ini? Abu Nawas tersenyum bijak. Sederhana. Jangan jadikan mereka tahan lapar demi penghematan. Jangan jadikan mereka tahan dingin demi kemalasan. Jika kita bisa menjaga diri dari cuaca, maka jagalah hewan sebagaimana kita menjaga diri. Hakim akhirnya mengangguk malu. Ia menatap burungnya dan berkata lirih, kau benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sering menyalahkan langit. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak apa-apa, Hakim. Langit sudah terlalu sering disalahkan manusia. Tapi untungnya, langit tak pernah membalas. Hujan rintik pun turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Abu Nawas hanya menatap ke atas sambil tersenyum. Lihat, katanya pelan pada dirinya sendiri, bahkan hujan pun turun dengan sabar, mungkin karena ia tahu, manusia masih perlu belajar cara mencintai makhluk yang hidup di bawahnya. Hujan semakin deras, jalanan pasar mulai becek, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah atap bambu sempit sambil memperhatikan seekor anjing kecil yang menggigil di dekat warung roti. Ia menunduk, melepaskan sorbannya, lalu menaruhnya di atas tubuh si anjing. Pedagang roti yang melihat itu langsung berseru. Abu Nawas, kalau terus seperti itu, nanti sorbanmu basah dan bau anjing. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum, lebih baik sorbanku bau karena kebaikan, daripada hatiku busuk karena cuek. Beberapa orang yang berteduh tertawa kecil, tapi ada seorang pria muda berpakaian rapi yang menatap sinis. Kau ini suka sekali menasihati orang seolah paling benar. Sekarang semua orang tahu caramu menolong hewan, tapi bagaimana kalau nanti kau sakit? Bukankah itu sia-sia? Abu Nawas menoleh, memandang pria itu dengan lembut. Kau peduli padaku atau sedang mencari alasan untuk tidak menolong siapapun? Pria itu mengerutkan kening, aku hanya realistis. Hewan tidak bisa berterima kasih. Menjaga diri sendiri lebih penting daripada repot menjaga mereka. Abu Nawas tersenyum kecil. Kau benar, menjaga diri penting. Tapi kalau kau hanya menjaga diri, lama-lama hatimu jadi seperti sangkar kosong, rapi, tapi sunyi. Kau tahu kenapa hewan peliharaan sering membuat manusia bahagia? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang kita lupa lakukan, tulus. Pria itu masih ingin membalas, tapi seorang anak kecil mendekat sambil membawa seekor kelinci basah kuyup di bajunya. Paman Abu Nawas, kelinciku kedinginan. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas berjongkok, memegang kelinci kecil itu dengan hati-hati. Kau sudah menolongnya dengan baik. Sekarang bungkus dia dengan kain kering dan letakkan di dekat tungku, tapi jangan terlalu dekat api. Panas yang berlebihan bisa membuatnya lebih sakit daripada dingin. Anak itu mengangguk dan berlari pergi. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan dengan diam. Abu Nawas berdiri lagi, menatap pria muda tadi dan berkata pelan, lihat. Anak kecil itu tak menunggu cuaca membaik. Ia tahu bahwa menolong tak perlu menunggu keadaan sempurna.
Pria itu terdiam, menatap ke arah anak yang tadi pergi. Suara hujan di atap bambu terdengar ritmis, seperti menegaskan ucapan Abu Nawas. Tak lama kemudian, seekor kucing berjalan pelan menghampiri Abu Nawas, menempel di kakinya. Ia mengelus kepala kucing itu dan berkata, "Kau tahu, kucing ini lebih bijak dari sebagian manusia." Ia tak menyalahkan hujan, tak menyalahkan awan, hanya mencari tempat hangat dan diam. Ia tahu bahwa bertahan lebih penting daripada mengeluh. Pedagang roti yang dari tadi memperhatikan tiba-tiba berkata, "Abu Nawas, kalau begitu apa yang harus dilakukan agar hewan-hewan ini tidak mudah sakit saat cuaca sering berubah?" Abu Nawas menatap semua yang hadir di bawah atap itu, lalu menjawab dengan suara tenang. "Kalau awan selalu datang, jangan salahkan awan. Jadilah payung bagi makhluk lain. Kalau udara lembab, jangan diam. Bersihkan kandang, hangatkan tempat tidur mereka, beri makan yang cukup, dan jangan biarkan mereka sendirian. Karena kesepian bisa membuat makhluk hidup lebih cepat sakit daripada cuaca dingin." Hujan perlahan reda, udara menjadi sejuk. Orang-orang mulai keluar dari tempat berteduh dengan wajah yang lebih lembut daripada sebelumnya. Pria muda yang tadi sinis menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak berjanji akan jadi sebaik engkau, tapi mungkin aku bisa mulai dari memberi tempat tidur kering untuk kucing di rumahku." Abu Nawas tersenyum, itu sudah lebih baik daripada 1000 kata bijak yang tak dilakukan. Langit masih berawan, tapi di pasar Baghdad sore itu, suasananya terasa lebih terang daripada sebelumnya. Malam itu udara di Baghdad terasa berat. Sisa hujan sore membuat tanah lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau masakan dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas berjalan melewati gang kecil sambil membawa sekeranjang roti yang dibungkus daun. Ia berhenti di depan rumah seorang pejabat kerajaan yang terkenal pelit tapi suka pamer kebaikan. Di depan rumah itu, dua pelayan sedang berdebat tentang seekor kambing yang terbaring lemah di halaman. "Tuanku bilang kambing ini harus dibiarkan saja. Katanya, kalau sudah waktunya mati, biarlah mati sendiri," kata salah satu pelayan. "Tapi kasihan. Ia belum makan sejak pagi," balas pelayan satunya. Abu Nawas menghampiri mereka dengan langkah pelan. "Mengapa kalian berdebat dengan kambing sebagai korbannya?" katanya sambil berjongkok memeriksa hewan itu. Kambing itu memang tampak lemas, tapi matanya masih hidup. Salah satu pelayan mengenali Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, kami tidak berani menolong tanpa izin majikan. Katanya kalau kambing sakit, jangan diganggu dulu, nanti malah menular." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, itu seperti mengatakan jangan makan karena takut kenyang. Kadang manusia terlalu pandai membuat alasan untuk kemalasannya." Pelayan lain bergumam, "Tapi benar, Tuan. Belakangan banyak hewan sakit, katanya karena cuaca yang selalu berawan." Abu Nawas menatap langit malam yang tertutup awan abu-abu. Awan tidak pernah membuat kambing sakit. Yang membuat mereka sakit adalah manusia yang lebih sering memandangi langit daripada memperhatikan lantai kandang. Para pelayan saling pandang. Salah satunya akhirnya bertanya, "Jadi apa yang harus kami lakukan?" "Ambil jerami kering, ganti tempat tidurnya, beri air hangat dan sedikit garam. Lalu biarkan ia tenang. Kalau esok pagi ia berdiri, berarti kalian bukan hanya menyelamatkan seekor kambing, tapi juga menyelamatkan hati kalian dari ketidakpedulian," jawab Abu Nawas. Sementara mereka menuruti arahannya, pintu rumah besar itu terbuka. Sang pejabat keluar dengan jubah mewah, wajahnya kesal karena mendengar suara. "Apa ini ribut-ribut di depan rumahku malam-malam?" Salah satu pelayan tergagap, "Ampun, Tuan. Kami hanya menolong kambing yang sakit." Pejabat itu melirik Abu Nawas. "Ah, tentu saja si mulut tajam Baghdad yang ikut campur lagi. Abu Nawas, kau pikir kau lebih tahu tentang kambing daripada orang kaya sepertiku?" Abu Nawas menatapnya santai. "Aku tidak tahu soal kekayaanmu, tapi sepertinya kambingmu tahu bahwa emas tidak bisa menghangatkan tubuhnya."
Kerumunan kecil yang mulai berkumpul menahan tawa. Pejabat itu berusaha tersenyum kaku. Kau suka sekali memutar lidah. Baiklah, kalau kau memang pandai, buktikan besok kambing itu sembuh. Kalau tidak, aku akan menuduhmu penipu. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi kalau kambing ini sembuh, kau harus menandatangani janji untuk memberi makan hewan-hewan lain di sekitar rumahmu, termasuk yang bukan milikmu. Pejabat itu menatapnya tajam. Kau pikir aku akan beramal hanya karena seekor kambing? Abu Nawas tersenyum, kalau seekor kambing saja bisa membuat hatimu tergerak, berarti kau masih punya sedikit kemanusiaan. Tapi kalau tidak, mungkin kambingmu lebih layak disebut manusia. Keesokan paginya, ketika matahari bersembunyi di balik awan, para pelayan berteriak kegirangan. Kambing itu berdiri, berjalan pelan sambil memakan jerami. Pejabat yang keluar untuk memastikan, hanya bisa terpaku. Abu Nawas datang dengan senyum kecil. Lihat, katanya, kambingmu sembuh tanpa bantuan matahari. Jadi jangan salahkan awan, salahkan kebodohan yang mengira langit penyebab semua penyakit. Pejabat itu tak bisa menyangkal. Dengan berat hati, ia menandatangani janji seperti yang diminta Abu Nawas. Tak lama, ia mulai dikenal karena memberi makan hewan-hewan liar di sekitar rumahnya. Tapi setiap kali orang memujinya, Abu Nawas hanya tertawa pelan dan berkata, kadang yang menyembuhkan bukan obat, tapi rasa malu yang akhirnya berubah jadi kasih. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pejabat yang tiba-tiba menjadi penyayang hewan tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang heran, sebab dulu ia dikenal pelit, bahkan pada kucing yang mengais sisa makanan di halaman rumahnya. Kini, tiap pagi pelayannya terlihat menaruh semangkuk air dan makanan di dekat pagar, dan setiap sore terdengar tawa anak-anak yang datang memberi makan burung di tamannya. Suatu sore yang teduh, Abu Nawas kembali melewati rumah itu. Ia melihat pejabat tersebut sedang duduk di serambi, mengelus anjing kecil yang dulu sering diusir penjaga rumah. Ketika melihat Abu Nawas, ia berdiri dan menegurnya dengan nada setengah malu. Abu Nawas, aku tak tahu harus berterima kasih atau kesal padamu. Sekarang tiap hari halaman rumahku penuh hewan. Bahkan seekor ayam liar bertelur di pot bunga istriku. Abu Nawas tertawa. Itu tandanya rumahmu mulai disukai makhluk hidup. Dulu mungkin hanya rayap yang betah. Pejabat itu ikut tertawa, meski wajahnya sedikit merah. Anehnya, sejak aku mulai membiarkan hewan-hewan itu, rumah ini terasa lebih tenang. Aku tidur lebih nyenyak, dan entah kenapa, kambing yang dulu sakit malah punya anak dua. Begitulah hukum alam, jawab Abu Nawas. Kalau manusia berhenti mengeluh pada cuaca, dan mulai belajar menjaga ciptaan Tuhan di sekitarnya, keberkahan akan mencari jalannya sendiri. Pejabat itu menghela napas panjang. Dulu aku pikir awan pertanda sial, hujan, lembab, penyakit. Sekarang aku sadar, awan justru tanda bahwa bumi sedang dijaga. Ia menutupi panas agar tidak membakar. Mungkin selama ini aku hanya perlu sedikit meniru kesabaran langit. Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang kembali berwarna abu-abu lembut. Langit berawan tidak selalu murung, sama seperti hati manusia. Kadang ia tampak gelap di luar, padahal sedang menyiapkan cahaya yang lebih lembut di dalam. Seekor burung kecil hinggap di pagar, berkicau pelan, lalu terbang ke arah pasar. Pejabat itu memperhatikannya dan berkata, kau tahu, Abu Nawas, sekarang aku mulai mengerti kenapa hewan-hewan selalu datang padamu. Mereka mungkin tahu, kau lebih bisa mendengar tanpa harus bicara banyak. Abu Nawas tertawa kecil. Mereka datang bukan karena aku pandai, tapi karena aku tak terburu-buru menilai. Kalau manusia bisa belajar mendengar lebih dulu, dunia akan lebih damai, bahkan saat langit selalu berawan. Ia kemudian berjalan pergi dengan langkah santai, sementara pejabat itu menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di langit Baghdad, awan menggantung tanpa hujan, tapi udara terasa segar, seolah kota itu baru saja belajar sesuatu yang sederhana,
bahwa kasih sayang bisa lebih ampuh dari cuaca manapun. Abu Nawas bikin pejabat pelit jadi penyayang hewan karena seekor kambing sakit. Suatu siang di Baghdad, langit tampak sendu. Awan tebal menggantung di atas kota, menutupi cahaya matahari. Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menatap langit yang tampak enggan bersinar. Ia menghentikan langkah di depan toko penjual burung. Seekor burung nuri di dalam sangkar terlihat menggigil kecil. Pemiliknya, seorang pedagang yang cerewet bernama Hakim bin Rauf, sedang memarahi seorang pembeli muda. "Aku sudah bilang, kalau cuaca begini, jangan mandikan burungmu. Nanti mati kedinginan," bentaknya. Abu Nawas, yang memang tak tahan melihat perdebatan tanpa logika, segera menyela, "Wahai Hakim, jika burungmu mati hanya karena mandi, berarti bukan cuaca yang salah, tapi cara berpikirmu." Pedagang itu menoleh tajam. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Apakah kau lebih tahu soal burung dariku, yang sudah 20 tahun berjualan?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tak tahu banyak soal burung. Tapi aku tahu, penyakit tak selalu datang karena hujan, dan kesehatan tak selalu berarti panas terik. Coba jelaskan kalau kau memang pintar bicara." Tantang Hakim, disaksikan orang-orang yang mulai berkerumun. Abu Nawas menatap langit yang mulai menggelap. "Begini, Hakim. Kau lihat langit berawan ini?" "Tentu saja kulihat," jawab Hakim kesal. "Apakah awan ini membuatmu sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu tidak." "Apakah kambingmu berhenti makan karena langit mendung?" "Tidak juga." "Lalu kenapa setiap kali hewan sakit saat cuaca berubah, kau menyalahkan awan?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Hakim terdiam, wajahnya merah. Tapi ia masih mencoba melawan. "Itu karena udara lembab membuat penyakit mudah menular," katanya lantang. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Benar, udara lembab bisa membawa penyakit. Tapi apakah lembabnya udara bisa dicegah dengan kemarahan?" "Apa maksudmu? Engkau marah pada pembeli karena ia memandikan burungnya, tapi tak marah pada dirimu yang tak membersihkan sangkar tiap hari. Padahal kotoran di dalamnya lebih lembab daripada udara di luar." Kerumunan tertawa lebih keras. Hakim mulai kehilangan kata-kata. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang, "Banyak orang menyalahkan langit atas penyakit hewan peliharaan mereka. Padahal yang membuat hewan sakit bukan karena selalu berawan, melainkan karena manusia terlalu malas menjaga kebersihan. Lihatlah kucingmu," lanjutnya sambil menunjuk seekor kucing lusuh di sudut toko. "Kau biarkan ia tidur di lantai basah, tak diberi makan teratur, lalu kau bilang ia sakit karena musim hujan. Apakah hujan juga yang lupa memberi makan?" Orang-orang di pasar kini menatap Hakim dengan senyum geli. Ia tak bisa membantah. Abu Nawas pun menambahkan, "Langit berawan hanyalah tanda bahwa alam sedang bekerja menyeimbangkan panas dan dingin. Tapi manusia, karena tak mau repot, menjadikan awan sebagai kambing hitam. Sama seperti orang yang tak belajar, lalu menyalahkan guru." Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari kerumunan berkata, "Abu Nawas, kalau begitu apa cara terbaik menjaga hewan peliharaan saat cuaca sering berubah seperti ini?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Sederhana. Jangan jadikan mereka tahan lapar demi penghematan. Jangan jadikan mereka tahan dingin demi kemalasan. Jika kita bisa menjaga diri dari cuaca, maka jagalah hewan sebagaimana kita menjaga diri." Hakim akhirnya mengangguk malu. Ia menatap burungnya dan berkata lirih, "Kau benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sering menyalahkan langit." Abu Nawas menepuk bahunya. "Tidak apa-apa, Hakim. Langit sudah terlalu sering disalahkan manusia. Tapi untungnya, langit tak pernah membalas. Hujan rintik pun turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Abu Nawas hanya menatap ke atas sambil tersenyum. "Lihat," katanya pelan pada dirinya sendiri, "bahkan hujan pun turun dengan sabar, mungkin karena ia tahu, manusia masih perlu belajar cara mencintai makhluk yang hidup di bawahnya." Hujan semakin deras,
jalanan pasar mulai becek, tapi Abu Nawas tetap berdiri di bawah atap bambu sempit sambil memperhatikan seekor anjing kecil yang menggigil di dekat warung roti. Ia menunduk, melepaskan sorbannya, lalu menaruhnya di atas tubuh si anjing. Pedagang roti yang melihat itu langsung berseru, "Abu Nawas, kalau terus seperti itu, nanti sorbanmu basah dan bau anjing." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum, "Lebih baik sorbanku bau karena kebaikan, daripada hatiku busuk karena cuek." Beberapa orang yang berteduh tertawa kecil, tapi ada seorang pria muda berpakaian rapi yang menatap sinis. "Kau ini suka sekali menasihati orang seolah paling benar. Sekarang semua orang tahu caramu menolong hewan, tapi bagaimana kalau nanti kau sakit? Bukankah itu sia-sia?" Abu Nawas menoleh, memandang pria itu dengan lembut. "Kau peduli padaku atau sedang mencari alasan untuk tidak menolong siapapun?" Pria itu mengerutkan kening, "Aku hanya realistis. Hewan tidak bisa berterima kasih. Menjaga diri sendiri lebih penting daripada repot menjaga mereka." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kau benar, menjaga diri penting. Tapi kalau kau hanya menjaga diri, lama-lama hatimu jadi seperti sangkar kosong, rapi, tapi sunyi. Kau tahu kenapa hewan peliharaan sering membuat manusia bahagia? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang kita lupa lakukan, tulus." Pria itu masih ingin membalas, tapi seorang anak kecil mendekat sambil membawa seekor kelinci basah kuyup di bajunya. "Paman Abu Nawas, kelinciku kedinginan. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas berjongkok, memegang kelinci kecil itu dengan hati-hati. "Kau sudah menolongnya dengan baik. Sekarang bungkus dia dengan kain kering dan letakkan di dekat tungku, tapi jangan terlalu dekat api. Panas yang berlebihan bisa membuatnya lebih sakit daripada dingin." Anak itu mengangguk dan berlari pergi. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan dengan diam. Abu Nawas berdiri lagi, menatap pria muda tadi dan berkata pelan, "Lihat. Anak kecil itu tak menunggu cuaca membaik. Ia tahu bahwa menolong tak perlu menunggu keadaan sempurna." Pria itu terdiam, menatap ke arah anak yang tadi pergi. Suara hujan di atap bambu terdengar ritmis, seperti menegaskan ucapan Abu Nawas. Tak lama kemudian, seekor kucing berjalan pelan menghampiri Abu Nawas, menempel di kakinya. Ia mengelus kepala kucing itu dan berkata, "Kau tahu, kucing ini lebih bijak dari sebagian manusia. Ia tak menyalahkan hujan, tak menyalahkan awan, hanya mencari tempat hangat dan diam. Ia tahu bahwa bertahan lebih penting daripada mengeluh." Pedagang roti yang dari tadi memperhatikan tiba-tiba berkata, "Abu Nawas, kalau begitu apa yang harus dilakukan agar hewan-hewan ini tidak mudah sakit saat cuaca sering berubah?" Abu Nawas menatap semua yang hadir di bawah atap itu, lalu menjawab dengan suara tenang. "Kalau awan selalu datang, jangan salahkan awan. Jadilah payung bagi makhluk lain. Kalau udara lembab, jangan diam. Bersihkan kandang, hangatkan tempat tidur mereka, beri makan yang cukup, dan jangan biarkan mereka sendirian. Karena kesepian bisa membuat makhluk hidup lebih cepat sakit daripada cuaca dingin." Hujan perlahan reda, udara menjadi sejuk. Orang-orang mulai keluar dari tempat berteduh dengan wajah yang lebih lembut daripada sebelumnya. Pria muda yang tadi sinis menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak berjanji akan jadi sebaik engkau, tapi mungkin aku bisa mulai dari memberi tempat tidur kering untuk kucing di rumahku." Abu Nawas tersenyum, "Itu sudah lebih baik daripada 1000 kata bijak yang tak dilakukan." Langit masih berawan, tapi di pasar Baghdad sore itu, suasananya terasa lebih terang daripada sebelumnya. Malam itu udara di Baghdad terasa berat. Sisa hujan sore membuat tanah lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau masakan dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas berjalan melewati gang kecil sambil membawa sekeranjang roti yang dibungkus daun. Ia berhenti di depan rumah seorang pejabat kerajaan yang terkenal pelit tapi suka pamer kebaikan. Di depan rumah itu, 2 pelayan sedang berdebat tentang seekor kambing yang terbaring lemah di halaman.
Tuanku bilang kambing ini harus dibiarkan saja. Katanya, kalau sudah waktunya mati, biarlah mati sendiri, kata salah satu pelayan. Tapi kasihan. Ia belum makan sejak pagi, balas pelayan satunya. Abu Nawas menghampiri mereka dengan langkah pelan. Mengapa kalian berdebat dengan kambing sebagai korbannya? Katanya sambil berjongkok memeriksa hewan itu. Kambing itu memang tampak lemas, tapi matanya masih hidup. Salah satu pelayan mengenali Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, kami tidak berani menolong tanpa izin majikan. Katanya kalau kambing sakit, jangan diganggu dulu, nanti malah menular. Abu Nawas tertawa kecil. Hah? Itu seperti mengatakan jangan makan karena takut kenyang. Kadang manusia terlalu pandai membuat alasan untuk kemalasannya. Pelayan lain bergumam, tapi benar, Tuan. Belakangan banyak hewan sakit, katanya karena cuaca yang selalu berawan. Abu Nawas menatap langit malam yang tertutup awan abu-abu. Awan tidak pernah membuat kambing sakit. Yang membuat mereka sakit adalah manusia yang lebih sering memandangi langit daripada memperhatikan lantai kandang. Para pelayan saling pandang. Salah satunya akhirnya bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Ambil jerami kering, ganti tempat tidurnya, beri air hangat dan sedikit garam. Lalu biarkan ia tenang. Kalau esok pagi ia berdiri, berarti kalian bukan hanya menyelamatkan seekor kambing, tapi juga menyelamatkan hati kalian dari ketidakpedulian, jawab Abu Nawas. Sementara mereka menuruti arahannya, pintu rumah besar itu terbuka. Sang pejabat keluar dengan jubah mewah, wajahnya kesal karena mendengar suara. Apa ini ribut-ribut di depan rumahku malam-malam? Salah satu pelayan tergagap, ampun, Tuan. Kami hanya menolong kambing yang sakit. Pejabat itu melirik Abu Nawas. Hah, tentu saja si mulut tajam Baghdad yang ikut campur lagi. Abu Nawas, kau pikir kau lebih tahu tentang kambing daripada orang kaya sepertiku? Abu Nawas menatapnya santai. Aku tidak tahu soal kekayaanmu, tapi sepertinya kambingmu tahu bahwa emas tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Kerumunan kecil yang mulai berkumpul menahan tawa. Pejabat itu berusaha tersenyum kaku. Kau suka sekali memutar lidah. Baiklah, kalau kau memang pandai, buktikan besok kambing itu sembuh. Kalau tidak, aku akan menuduhmu penipu. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi kalau kambing ini sembuh, kau harus menandatangani janji untuk memberi makan hewan-hewan lain di sekitar rumahmu, termasuk yang bukan milikmu. Pejabat itu menatapnya tajam. Kau pikir aku akan beramal hanya karena seekor kambing? Abu Nawas tersenyum, kalau seekor kambing saja bisa membuat hatimu tergerak, berarti kau masih punya sedikit kemanusiaan. Tapi kalau tidak, mungkin kambingmu lebih layak disebut manusia. Keesokan paginya, ketika matahari bersembunyi di balik awan, para pelayan berteriak kegirangan. Kambing itu berdiri, berjalan pelan sambil memakan jerami. Pejabat yang keluar untuk memastikan, hanya bisa terpaku. Abu Nawas datang dengan senyum kecil. Lihat, katanya, kambingmu sembuh tanpa bantuan matahari. Jadi jangan salahkan awan, salahkan kebodohan yang mengira langit penyebab semua penyakit. Pejabat itu tak bisa menyangkal. Dengan berat hati, ia menandatangani janji seperti yang diminta Abu Nawas. Tak lama, ia mulai dikenal karena memberi makan hewan-hewan liar di sekitar rumahnya. Tapi setiap kali orang memujinya, Abu Nawas hanya tertawa pelan dan berkata, kadang yang menyembuhkan bukan obat, tapi rasa malu yang akhirnya berubah jadi kasih. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pejabat yang tiba-tiba menjadi penyayang hewan tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang heran, sebab dulu ia dikenal pelit, bahkan pada kucing yang mengais sisa makanan di halaman rumahnya. Kini, tiap pagi pelayannya terlihat menaruh semangkuk air dan makanan di dekat pagar, dan setiap sore terdengar tawa anak-anak yang datang memberi makan burung di tamannya. Suatu sore yang teduh, Abu Nawas kembali melewati rumah itu. Ia melihat pejabat tersebut sedang duduk di serambi, mengelus anjing kecil yang dulu sering diusir penjaga rumah.
Ketika melihat Abu Nawas, ia berdiri dan menegurnya dengan nada setengah malu. Abu Nawas, aku tak tahu harus berterima kasih atau kesal padamu. Sekarang tiap hari halaman rumahku penuh hewan. Bahkan seekor ayam liar bertelur di pot bunga istriku. Abu Nawas tertawa. Itu tandanya rumahmu mulai disukai makhluk hidup. Dulu mungkin hanya rayap yang betah. Pejabat itu ikut tertawa, meski wajahnya sedikit merah. Anehnya, sejak aku mulai membiarkan hewan-hewan itu, rumah ini terasa lebih tenang. Aku tidur lebih nyenyak, dan entah kenapa, kambing yang dulu sakit malah punya anak 2. Begitulah hukum alam, jawab Abu Nawas. Kalau manusia berhenti mengeluh pada cuaca, dan mulai belajar menjaga ciptaan Tuhan di sekitarnya, keberkahan akan mencari jalannya sendiri. Pejabat itu menghela napas panjang. Dulu aku pikir awan pertanda sial, hujan, lembab, penyakit. Sekarang aku sadar, awan justru tanda bahwa bumi sedang dijaga. Ia menutupi panas agar tidak membakar. Mungkin selama ini aku hanya perlu sedikit meniru kesabaran langit. Abu Nawas tersenyum, menatap langit yang kembali berwarna abu-abu lembut. Langit berawan tidak selalu murung, sama seperti hati manusia. Kadang ia tampak gelap di luar, padahal sedang menyiapkan cahaya yang lebih lembut di dalam. Seekor burung kecil hinggap di pagar, berkicau pelan, lalu terbang ke arah pasar. Pejabat itu memperhatikannya dan berkata, kau tahu, Abu Nawas, sekarang aku mulai mengerti kenapa hewan-hewan selalu datang padamu. Mereka mungkin tahu, kau lebih bisa mendengar tanpa harus bicara banyak. Abu Nawas tertawa kecil. Mereka datang bukan karena aku pandai, tapi karena aku tak terburu-buru menilai. Kalau manusia bisa belajar mendengar lebih dulu, dunia akan lebih damai, bahkan saat langit selalu berawan. Ia kemudian berjalan pergi dengan langkah santai, sementara pejabat itu menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di langit Baghdad, awan menggantung tanpa hujan, tapi udara terasa segar, seolah kota itu baru saja belajar sesuatu yang sederhana, bahwa kasih sayang bisa lebih ampuh dari cuaca manapun.